berjumpa kembali dengan saya Lawal MH. Seperti biasa, pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran sosiologi khususnya di kelas 12. Tema bahasan kita kali ini adalah tentang bentuk-bentuk perubahan dari sisi waktu. Kalau kita berbicara mengenai irama atau percepatan cepat atau lambatnya proses perubahan sosial, maka kita akan berbicara mengenai dua bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada yang dikatakan dengan evolusi dan yang kedua ada yang dikatakan dengan revolusi. Baiklah, bahasan kita pada bentuk yang pertama yaitu evolusi. Evolusi itu pengertiannya adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Kemudian iramanya berjalan sangat lambat. Jadi sekali lagi kata kuncinya evolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi dengan sendirinya seiring dengan perkembangan situasi masyarakat, kemudian iramanya sangat lambat. Contohnya yang pertama adalah perubahan tradisi, perubahan teknologi, perubahan gaya hidup yang dialami oleh suku Kubu atau suku Rimbo yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di kabupaten di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera. Sampai dengan hari ini, dari dulu di era yang modernisasi seperti ini di Indonesia, tetapi suku Kubu masih bertahan pada tradisi yang nomaden, masih bertahan pada kehidupan di hutan. Kemudian contoh yang lainnya adalah perubahan mata pencaharian, perubahan alat dan teknologi untuk bertahan hidup masyarakat suku-suku pedalaman, yaitu sampai dengan hari ini suku-suku pedalaman masih bertahan pada gaya hidup yang nomaden, berburu, meramu dengan senjata-senjata seadanya. Itu adalah perubahan sosial dengan memakan irama waktu yang lambat yang disebut dengan proses evolusi. Kemudian bentuk yang nomor 2 disebut dengan bentuk revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan menyangkut segi-segi fundamental atau segi-segi mendasar dari kehidupan masyarakat manusia. Jadi kata kuncinya adalah revolusi itu memakan waktu yang cepat, kemudian perubahannya menyangkut segi-segi fundamental atau mendasar dari kehidupan masyarakat. Contohnya yang paling fenomenal bagi bangsa kita adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Karena dengan peristiwa tersebut maka seketika terjadi revolusi atau perubahan yang sangat besar dari masyarakat yang dijajah menjadi masyarakat yang merdeka, dari masyarakat yang diatur kemudian menjadi masyarakat yang bisa mengatur dirinya sendiri. Kemudian contoh yang nomor 2 adalah peristiwa reformasi atau tumbangnya rezim Orde Baru, kemudian diikuti oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan hal tersebut maka terjadi perubahan-perubahan besar di bangsa kita, di mana pemerintahan era sebelumnya yang bersifat otoriter kemudian berubah menjadi pemerintahan yang sangat demokratis. Kemudian pada era sebelumnya pemilu yang merupakan pemilu perwakilan berubah menjadi pemilu yang langsung dipilih rakyat. Sehingga dengan demikian dikatakan proses revolusi karena terjadi perubahan yang besar, perubahan yang cepat seketika terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekarang contoh yang berikutnya dari proses revolusi adalah terjadinya bencana tsunami di Provinsi Aceh. Bukankah peristiwa bencana tersebut bagi orang-orang Aceh adalah merupakan peristiwa yang sangat revolusioner, karena seketika dalam waktu sekejap begitu bencana tsunami itu menghentam, maka yang terjadi kemudian secara psikologis masyarakat Aceh menjadi tertekan, menjadi stres karena terjadi perubahan status yang luar biasa, ada anggota keluarga yang meninggal dan lain sebagainya. Secara ekonomi karena adanya kehancuran harta benda bahkan korban jiwa, secara ekonomi mereka menjadi miskin dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat contoh yang lain adalah bencana lumpur lapindo yang menenggelamkan sebagian besar wilayah Porong Sidoarjo. Maka seketika terjadi perubahan yang sangat cepat dan sangat besar, di mana pabrik-pabrik, industri-industri yang menampung tenaga kerja yang ribuan seketika
menjadi tenggelam sehingga para tenaga menjadi menganggur, para masyarakat yang awalnya hidup tentram menjadi mengungsi dan lain sebagainya. Contoh yang berikutnya adalah revolusi Prancis, yang mana dengan revolusi Prancis maka akan berubah tatanan pemerintahan pada waktu itu di Prancis dari pemerintahan yang monarki kerajaan menjadi monarki parlementer. Baiklah anak-anak sekalian, itulah bahasan kita dengan tema bentuk-bentuk perubahan sosial dari sisi ukuran waktu dari irama waktu, sehingga kita mengenal ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Baiklah, sekarang kita akhiri bahasan kita. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.